Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara kita sekalian dimanapun kita ada pada malam hari ini. Kita bertemu bersama kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Dengan kata-kata kita berkata-kata, kita mengucapkan kata-kata kalimat, lalu muncul pemikiran apakah kata-kata yang kita katakan, kita sampaikan itu menyejukkan, mensukacitakan atau malah sebaliknya. Bapak Ibu saudara-saudara, senang sekali rasanya, adem rasanya sekali kalau kita mendengarkan orang berbicara dengan begitu sangat lembut, dengan berbicara dengan baik kita akan merasa nyaman. Dan hal itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini lewat firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita. Oleh karena itu mari kita berdoa memohon kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang sudah menciptakan segala sesuatunya, dan bahkan Engkau lewat caramu Engkau berfirman, maka jadilah. Muncul kehidupan, tercipta segala-galanya dan bahkan kami sekalian. Dengan firman-Mu, Engkau menyatakan kuasa-Mu dengan kata-kata-Mu. Engkau menyatakan keberadaan-Mu sebagai Allah yang baik, sebagai Allah yang penuh kasih. Malam hari ini kami mau lagi mendengarkan kata-kata-Mu, sabda-Mu dan firman-Mu itu. Dan kami akan merenungkannya. Tuhan kiranya menolong dan menyertai kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin firman Tuhan. Tuhan menolong kita dan menyertai kita, menguatkan kita merenungkan firman-Nya dengan tema katakan dengan bunga. Mengawali renungan kita malam hari ini, kita bersama menyanyikan penggalan ayat 1 bagai sekuntum bunga di taman. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu
padaku, oh Tuhan, lurus dan murni, tiada celah. Cinta Tuhan kepada kita yang murni dan tulus dianalogikan bagai sekuntum bunga yang ada di taman. Cinta Tuhan bak semerbak bunga, harum indah menawan. Menggambarkan bahwa kasih Allah, cinta Tuhan yang murni tulus itu seperti itu. Jikalau bunga itu harum indah semerbak menawan, maka cinta Tuhan yang tulus dan murni itu begitu sangat menggairahkan, begitu sangat menyenangkan, meneduhkan hati. Gambaran keindahan suasana hati yang terwakili dengan keindahan dan semerbak bunga yang ada di taman. Lalu kalau katakan dengan bunga, tema ini menginginkan supaya kata-kata itu, supaya sesuatu yang kita ucapkan, yang kita katakan, kita katakan seperti bunga. Bunga yang indah, menawan, semerbak, harumnya semerbak, yang mendatangkan kenyamanan, ketentraman, sukacita, keteduhan di dalam hati. Lalu kalau kata-kata kita bagaikan bunga, setiap kali kita berkata-kata, setiap kali kita ngomong, setiap kali kita bicara, maka orang yang akan mendengarkan kata-kata kita, omongan kita, bicara kita, pasti akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan sukacita. Sebaliknya, orang tidak akan merasa nyaman. Nah, perkataan adalah manifestasi dari hati dan pikiran. Dan bagaimanapun orang menyembunyikan, beda kalau asli, ya. Tapi kalau kata-kata itu dibungkus dengan suasana hati itu dibungkus dengan kata-kata yang manis, itu beda. Dia akan kentara, pasti kita akan tahu mana yang asli, mana yang dibuat-buat, dan mana yang tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iman juga harus dinyatakan dalam perbuatan. Perbuatan adalah manifestasi dari iman kita. Lewat perbuatan kita bisa dan orang lain bisa melihat bagaimana kualitas iman kita. Dan salah satu hal yang praktis yang bisa kita nyatakan sebagai bagian dari perbuatan, sebagai bagian dari iman kita dalam perbuatan itu adalah bagaimana kita mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata, omongan itu dengan baik. Nah, salah satu juga sikap itu dapat diasah dan dapat dipupuk dengan kesetiaan kita mendengarkan firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan semakin punya banyak kesempatan untuk semakin lebih baik. Firman Tuhan yang kita dengarkan bukan hanya kita dengarkan, tetapi dia harus kita nyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan harus mengubah kita. Nah, pertama Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar. Nah, tidak semua orang setia mendengar. Tidak semua orang suka pada posisi pendengar. Kira-kira ini bagaimana?
Dan ternyata memang orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Nah, firman Tuhan katakan dalam bacaan kita di sini, kalau kita perhatikan bagaimana firman Tuhan dikatakan hendaklah cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat untuk mendengar. Masalahnya tidak banyak orang yang suka mendengar. Tetapi bagaimana mungkin kita tahu sesuatu, apalagi firman Tuhan itu, kalau kita tidak setia mendengar. Setelah mendengar, bagaimana juga firman Tuhan itu disampaikan lewat kata-kata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus melatih diri dalam praksis kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Tidak semua orang sempurna dalam hal berkata-kata. Ketika orang berkata-kata, sehebat apapun dia, siapapun dia, tidak akan luput dari berbagai macam kelemahan. Tidak akan berluput dari berbagai macam kekurangan. Tetapi di sini juga kita harus tetap setia untuk mendengar. Ya, misalnya khotbah, janganlah ada lagi yang berkata-kata, berbicara, sementara ada orang yang berkhotbah. Kita setialah untuk menjadi pendengar yang setia. Ada orang yang ngomong, jangan dipotong-potong. Dalam bahasa Toraja kalau ada orang ngomong, ya halusnya tabe tangku polo basami, nana polo mau basana. Hanya untuk menyangga dalam ketidaksabaran. Akhirnya apa yang terjadi? Saling berbantah-bantahan. Nah, diharapkan kita sebagai pendengar di sini mencermati dan menyimak dengan baik semua kata-kata yang disampaikan, tidak menyelah. Ya, setiap kita hendaklah setia untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Selalu ada beda pandangan, selalu ada beda pikiran. Tetapi bagaimanapun, dengar dulu apa yang dikatakan orang. Jangan cepat-cepat berkata-kata. Juga jangan cepat marah. Dikatakan setiap orang lambat marah di sini. Kalau kita lihat dalam bacaan kita, ya dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Artinya kalau begini, ya boleh berkata-kata, tetapi jangan terlalu cepat berkata-kata. Boleh marah, tetapi jangan terlalu cepat marah. Tidak juga seperti itu praksisnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, kita juga harus mengekang diri. Nah, dalam kehidupan jemaat pada saat itu, karena ketidaktahanan menghadapi berbagai macam kenyataan yang menyakitkan terkait dengan firman Tuhan yang didengarkan, ada orang menyela dalam ketidaksabaran mereka. Dengar dulu. Dan akhirnya apa? Orang sudah dalam keadaan seperti itu semakin runyam ketika orang menyampaikan nasihat, menyampaikan buah-buah pikiran, lalu terjadilah potong memotong. Dan akhirnya apa? Ya, semakin naik tensi bicaranya, maka potensi untuk semakin marah. Akhirnya apa? Yang tidak baik pun terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang akan terjadi kalau orang cepat marah? Kalau orang cepat berbantah-bantahan, kalau orang tidak bisa menahan diri. Ya, sebenarnya banyak yang kita pikirkan tidak sesuai dengan orang yang orang lain katakan. Tetapi ya kita harus menahan diri kita. Kita harus sabar untuk tetap mendengar. Karena terkadang apa? Ketika kita menyelah, akhirnya muncul feedback yang lain, muncul persoalan yang lain, dan akhirnya persetegangan dan perselisihan. Muncullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Toh kalau kita juga berbicara, bagaimana supaya kita menyampaikan dengan baik? Nah, menariknya, katakan dengan bunga. Say with flower. Katakan dengan bunga. Artinya apa?
Liwat ucapan kita pikir masak-masak dan kita katakan, kita sampaikan dengan penuh lemah lembut, dengan penuh kejujuran, dengan apa adanya. Toh juga jikalau ada orang yang bersalah, kita tegur dengan baik-baik, kita sampaikan dengan baik. Kalau ada perbedaan pikiran, kita sampaikan dengan baik. Kalau ada perbedaan pandangan, kita sampaikan dengan baik. Bahasa Toraja dakna ditosok mata balebang tu tahu. Jangan dilangsung-langsungin. Karena terkadang seperti itu, dalam hal seperti itu, dalam konteks seperti itu, orang akan tersinggung dan marah. Kita yang mengundang kemarahan. Mungkin ada orang nggak mau ngomong kalau nggak marah. Itu udah karakter Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertanyaannya, dalam keadaan seperti itu, hal yang baik pun bisa menjadi tidak baik. Hal yang benar pun bisa tidak diterima oleh orang lain karena kata-kata kita. Orang percaya yang ada di perantauan diharapkan untuk berhikmat dalam hal seperti ini. Mendengar supaya kita semakin banyak tahu. Dalam konteks ini Tuhan ingin kita terus belajar dan menyampaikannya dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, supaya lewat itu juga kebenaran firman Tuhan dan iman kita bisa nyatakan dan orang lain bisa menerimanya dengan baik. Karena dengan cara-cara yang lain, firman Tuhan juga terkadang sulit diterima oleh orang lain. Mari katakan dengan bunga, apapun itu. Apakah kita sedang mengingatkan orang? Apakah kita sedang mendidik anak-anak kita? Apakah ketika kita sedang mengajar dan saling mengingatkan satu dengan yang lain? Atau apakah kita sedang memberikan masukan? Sampaikan dengan baik. Katakan dengan bunga. Orang akan merasa nyaman, tentram, damai. Karena lewat kata-kata hendaknya firman Tuhan itu disampaikan. Firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita itu disampaikan dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang menyejukkan. Cara-cara yang mententramkan. Cara-cara yang penuh dengan kedamaian. Itulah cara surgawi. Itulah cara Allah. Maka nyatakanlah itu dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan keindahan, keteduhan, kedamaian, dan ketentraman, sukacita. Orang lain pun akan menikmati itu dengan sukacita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 33, Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar
Kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semuanya malam hari ini, buat firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami. Mampukan kami, kuatkan kami untuk menyatakannya dengan baik, dengan benar, sehingga orang lain pun bersuka cita menikmati Injil-Mu dan menikmati buah-buah iman kami. Kami percaya Tuhan memperlengkapi kami, selalu menolong kami dan memampukan kami semuanya. Saat ini kami juga menyerahkan hidup kami dalam keluarga kami. Hendaklah kami di sana saling menyejukkan satu dengan yang lain dalam relasi-relasi kami, bertetangga, dalam berkeluarga, juga dalam relasi yang lebih luas, bermasyarakat, di dalam persekutuan dalam jemaat-Mu. Hendaklah kami membangun satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya berdasarkan firman kebenaran-Mu. Mari Tuhan perlengkapi kami selalu, menyertai juga jemaat-Mu dalam hidup mereka. Secara khusus malam hari ini, anak-anak kami, jemaat-Mu dalam perjuangan-perjuangan dan rencana-rencana mereka. Tuhan campur tangan, tak terkecuali yang berada dalam berbagai macam pergumulan. Kuatkan iman pengharapan kami, bebaskan kami dari semua lilitan himpitan kehidupan. Dan berharap Tuhan menyembuhkan semua jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami malam hari ini. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita menjalani hidup ini dalam karunia Tuhan, terus berbagi berkat bersama dalam kehidupan bersama kita dimanapun kita berada, saling menyejukkan, saling memberikan kontribusi yang baik satu dengan yang lain, menghargai dan menghormati, saling mengingatkan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ulang kembali dengan sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan menolong kita, memberkati kita. Sampai jumpa, shalom dan selamat malam.